Oke, selamat siang dulu ya teman-teman. Nama saya Elis, bisa dipanggil apa aja, Elis, Mbak Elis, Bu Elis. Salam kenal. This is probably the first time saya ada di sini di topik logistik. Sebelumnya saya lama di supply chain planning, jadi pretty much di end-to-end planning, dan terima kasih atas undangannya, senang sekali bisa bergabung. Walaupun sorry banget saya nggak bisa physically hadir di sana. Benar-benar pingin datang ke sana, tapi kebetulan banget ada acara kantor yang saya nggak bisa tinggal hari ini. Jadi what I wanna share today adalah tentang FMCG. Mungkin kita akan mulai dulu dengan, coba saya share screen ya. Oke, bisa lihat ya. Oke, nah kita akan mulai dulu dengan FMCG industri karakteristik, lalu saya akan mungkin share sedikit bagaimana ya outlook-nya, karena banyak sekali mungkin di 2022 kita lihat bahwa FMCG ini kok cukup naik turun gitu. Mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu bisa bertanya ya, 2023 ini akan seperti gimana nih Mbak gitu outlook-nya, nanti akan saya share. Dan yang ketiga challenges-nya dan particularly untuk logistik seperti apa. Dan yang keempat adalah logistik requirement dan sharing ekonomi opportunities, bagaimana kita sama-sama bisa menyikapi inflasi yang tinggi supaya kita bisa sharing ekonomi demi operation kita berjalan lancar dan efisien cost juga. Oke. Saya mulai dulu. Jadi dari Unilever sendiri, profil logistik kita adalah seperti ini. Tentunya kalau barangnya fast moving consumer goods, produk kami terdistribusi secara wide di Indonesia ya. Jadi memang di semua pulau ada. Challenges-nya seperti teman-teman tahu, kita multimodal. I think country yang rare countries yang kita melakukan multimodal pengiriman ya, udah ada darat, ada truk, nanti naik ferry, turun lagi gitu ya. Nah, yang kedua adalah ya tentunya kalau fast moving consumer goods, availability dari stok itu penting sekali, karena bukan hanya Unilever tapi juga banyak produk-produk company lain seperti kompetitor lain yang juga ada produknya. Jadi availability itu important, dan yang kedua adalah harus cepat gitu. Walaupun demand-nya naik turun, volatile, kita harus selalu barangnya ada di sana gitu. Jadi distribusi adalah very key gitu di FMCG. Nah, Unilever Indonesia sendiri secara statistik volumenya adalah sekitar 2 juta karton setiap harinya, dan kita punya kita punya lebih dari 1.000 shipment pengiriman dengan mode transportasi yang berbeda-beda. Nah, secara stakeholder kita punya 1.000 drop point Bapak Ibu. Jadi ini ada customer modern trade itu seperti supermarket, lalu ada juga minimarket gitu ya. Lalu ada distributor-distributor kita, dan ini tersebar di seluruh Indonesia dan pengirimannya setiap hari. Ini dikirim dari pabrik dan warehouse kita, kalau di total ada ya mungkin kurang lebih 30 titik ya, dan kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 50 penyedia jasa transportasi, dan setidaknya teman-teman karyawan yang bekerja dengan kami ada 4.000 individu yang terlibat setiap harinya. Nah, kalau kita masuk ke dalam ke dalam archipelagonya Indonesia, as you know, jadi kalau secara brief ya, Jawa itu tetap represent 60% seperti populasi ya. Jadi memang kita ngikutin karena sangat bergantung dengan perkembangan populasi kalau barang-barang FMCG ini, dan outer island itu kita kira-kira 40%. Sebenarnya walaupun outer island ini 40%, saya bisa share perkembangannya masif di outer island. Jadi Jawa itu memang bagian terbesar, tapi kalau dari segi growth, outer island itu adalah next big opportunities kita di Indonesia. Jadi memang akses transportasi, lalu jumlah dari transporter yang sekarang ada di outer island kan sebenarnya lebih terbatas ya dibandingkan Jawa. Tapi kalau lihat dari growth opportunity, besar sekali di sana gitu. Jadi sangat terbuka kesempatan kita berpikir bagaimana kita meningkatkan infrastruktur di sana, bagaimana kita meningkatkan supply chain agility di outer island.
Dari segi jenis produk, Unilever sendiri ada dua-duanya, Bapak Ibu, ada dry dan ada ice. Dry itu seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari yang seperti sabun, sampo gitu ya. Foods juga kita juga banyak seperti Royco, Bango gitu ya. Dan kalau ice cream itu juga ada, yaitu jadi kita juga punya frozen chain dan itu juga seluruh Indonesia. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya, jadi nanti kita bisa cover di Q&A kalau ada pertanyaan yang lebih mendalam. Bisnis FMCG sendiri karakteristiknya sebenarnya seperti ini ya, jadi kalau konsumer itu kalau kita lihat dari kacamata konsumer, biasanya produk-produk ini memang didesain untuk frequent use gitu, habisnya cepat dan konsum quickly. Yang kedua, low buying effort. Artinya kalau Bapak Ibu datang ke supermarket atau datang ke minimarket gitu ya, pasti kalau seandainya nggak ada barang satu langsung mungkin bisa loncat ke barang lain gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi memang low buying effort karena memang jenisnya itu umum, gampang loncatnya gitu, konsumernya itu bahasa gampangnya seperti itu. Nah, yang ketiga harus highly distributed dan harus low cost karena kita barang-barang yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, jadi harganya harus affordable seperti itu. Nah, kalau dari sisi channel, nah ini penting karena kalau dari sisi channel, kalau kita tahu channelnya apa yang berkembang dan kita tahu sebenarnya kira-kira profile ordernya akan seperti apa, berarti profile pengirimannya akan seperti apa. Nah, kalau dari FMCG sendiri, ini saya ambil datanya dari Statista 2022. In general memang traditional trade seperti kayak ini misalnya kayak pasar, warung atau toko-toko beauty yang ada di toko-toko beauty yang ada di pasar gitu ya, atau di sebuah komplek kayak pedagangan itu masih 68% Bapak Ibu. Nah, modern trade itu adalah yang bawah, minimarket, hypermarket, specialty store. Nah, ini memang walaupun kecil, mungkin sekitar 30%-an, tapi growing-nya itu sebenarnya paling besar gitu. Jadi yang saya bintangin di sini yaitu minimarket, ya, dan satu others itu e-commerce. Itu adalah yang growing-nya kita lihat sekarang demonstrated udah 2 tahun, 3 tahun belakangan ini besar. Sementara kalau traditional trade, walaupun memang share-nya besar, dia lebih stable gitu ya. Jadi volumenya stable. Yang growing itu di minimarket dan others. Jadi seperti itu ya opportunity-nya. Minimarket, e-commerce, outer island itu that's the I think key ones yang di FMCG itu growing. Nah, apa artinya bagi teman-teman mungkin di penyedia jasa logistik, dan kita bisa tahu misalnya profile ordernya minimarket gitu ya. Minimarket cenderung ordernya akan lebih we call it loose case. Jadi kalau loose case itu lawannya bulky. Kalau bulky kan mass gitu ya. Nah, ini loose case artinya barangnya macam-macam dan secara jumlah juga akan kecil-kecil setiap produknya. Nah, berarti dari segi mode transportasi mungkin truk-truk kecil yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau yang e-commerce sama, malah lebih loose case lagi gitu dibandingkan dengan traditional trade atau dibandingkan dengan hypermarket. Nah, traditional trade sama hypermarket itu sebenarnya memang lebih bulky kita bilangnya. Kenapa? Karena kalau hypermarket udah pasti bulky. Kalau traditional trade itu bulky-nya karena ini Pak, kita kebanyakan FMCG itu punya distributor. Jadi ada rekanan atau mungkin distributor independen yang bekerja sama, jadi kita kirim sudah dikonsolidate ke traditional trade, jadi lebih bulky gitu ya. Nah, seperti itu kalau untuk sales channel yang growing dan mungkin mode gitu ya, mode transportasi atau truk yang digunakan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya ke depan gitu ya. Kalau kita lihat di Juni 2022, memang inflation rate kita sudah mencapai 4,4% ini Indonesia ya, bahkan mungkin the last one month juga sudah lebih tinggi daripada 4,4. Nah, kalau dari walaupun inflasinya setinggi ini, Indonesia GDP itu continues to grow. Kita tetap household consumption dan ekspor kita akan growing. Nah, GDP-nya akan grow di 5,4
dan GDP ini biasanya merepresentasikan juga growth di FMCG Pak, karena kita sangat tergantung juga gitu ya dari populasi, dari GDP juga. Nah, yang di bawah ini adalah segmen-segmen ini akan pindah kemana. Jadi kalau ngomong tentang FMCG business ya Bapak Ibu, di tahun 2023 akan tetap berkembang walaupun memang inflasi tinggi atau banyak isu-isu wah ini bakalan susah ya secara ekonomi, tapi karena barang-barang kita masih digunakan oleh seluruh masyarakat dan kebutuhan sehari-hari pasti masih berkembang. Tapi yang akan berubah itu adalah mungkin pemilihan barangnya. Ya, contoh misalnya si upper segmen ya. Upper segmen ini secara spending mereka akan tetap sama. Mereka akan spend malah increase by 1%. Tetapi mungkin mereka akan beli barang-barang yang mungkin akan lebih kecil gitu secara grammage, karena banyak ya grammage ini juga akan turun karena komoditi price kan naik juga gitu. Jadi mereka akan maintain quote spendingnya. Nah, kalau si middle class juga akan maintain spendingnya dan malah akan increase juga gitu ya, sampai 1%, karena mereka anyway akan tetap spending. Nah, kalau si lower LSM ini, lower segment ini yang agak challenging karena secara spend naik ini karena inflasi, tapi mereka akan juga menurunkan mungkin barang-barangnya limited. Tadinya mungkin beli 5 barang, mungkin mereka akan beli cuma 3 barang gitu ya. Kenapa? Karena memang basketnya itu akan menjadi semakin lebih kecil. Jadi sebenarnya di dalam FMCG itu changing aja gitu ya, dari segi sizesnya atau dari segi pemilihan barang, pemilihan pricingnya itu yang akan terjadi. Tapi secara spending akan tetap ada. Nah, yang kanan ini adalah priority-nya yang akan berkembang growing by 5 to 10% or more. Kita lihat adalah di sisi foods dan di beauty and hygiene. Ini masing-masing ya, ada segmen atas, tengah, bawah. Ini ada masing-masing sudah ada dari Nielsen. Nah, kalau yang mungkin akan menurun seperti yang basic banget, yang kayak secondary, dan itu akan di-prioritize seperti itu. Nah, kalau e-commerce, Bapak Ibu, ini di FMCG yang kita lihat berkembang sekali adalah skincare. Kalau powder milk sih Unilever nggak punya ya, tapi yang lainnya pretty much ada. Skincare, baby diaper, shampoo, face powder itu memang betul berkembang sekali di FMCG e-commerce. Nah, what does it mean for logistic providers dan logistic operation team gitu ya? Sama, profile order akan semakin receh, semakin kecil, semakin loose seperti gitu. Saya lanjut lagi, semoga waktunya masih ada. I'll try to wrap up in 5 minutes. Jadi kalau dari logistik sendiri di 2023 sama ya teman-teman, dari sisi challenges-nya high inflation, rising commodity, rapid changes on digitalization, kita harus keep up. Di logistik cost sendiri, I think yang benar-benar struggling, challenging sekali di kita adalah satu fuel increase ya, yang kemarin kan sudah di-announce di September. Yang kedua adalah labor minimum wage, karena itu menaikkan overall supply chain cost kami. Nah, dan yang ketiga adalah ocean freight yang memang sempat terjadi inflasi juga di tahun lalu dan tahun ini. Hopefully dengan ini sudah berakhir akan stabilizing di ocean freight, karena pasti akan membantu juga kestabilan harga juga di FMCG produk. Lalu yang keempat juga selain inflasi kita harus reinvestment untuk new business model, new channel yang growing. Jadi memang perlu fuel for growth gitu ya, dana untuk supaya kita bisa reinvesting to the business. Nah, caranya gimana? Jadi walaupun inflasinya naik, kita perlu saving gitu ya. Perlu melihatin apalagi di dalam proses yang bisa kita saving. Nah, kalau di supply chain sendiri strateginya seperti ini, Bapak Ibu, agility dan resilience adalah topik yang tidak akan pernah padam. Ini tetap menjadi priority. Bagaimana kita stock availability, catering the demand volatility very fast is the priority for the company. Yang kedua adalah reshaping aset.
dan cost base. Jadi memang dengan investasi yang tinggi, kalau kita bisa sharing aset, kalau kita bisa sharing the transportation with the transporter provider, transport provider, atau dengan prinsipal lain ya, dengan FMCG lain, akan sangat membantu untuk memberikan efisiensi dalam cost kita. Dan tidak lupa positif for people dan planet ini penting sekali, karena walaupun kita spending banyak di transportation, decarbonization, bagaimana kita sama-sama bisa mensupport electric vehicle, walaupun itu sangat wacana baru banget ya, tapi ini salah satu yang I think Indonesia harus keep up juga, karena kalau kita dihubungi dari sister company kita di global, di luar negeri ini udah sangat banyak inisiatif di bidang electric vehicle. Yang penting decarbonization, karena kita harus aware bagaimana kita men-take care people dan planet kita. Dan yang terakhir adalah partnership for purpose, Bapak Ibu. Jadi partnership itu adalah salah satunya adalah di forum ini dengan teman-teman supply chain Indonesia juga, how we can build more partnership. Saya skip yang ini karena mungkin agak terlalu technical ya, ini adalah proses logistik kami. Nah, kebutuhan apa aja yang dibutuhkan untuk logistik FMCG seperti ini. Di Outer Island, peningkatan kualitas jaringan internet karena semua transport kami dilengkapi dengan GPS mostly, jadi kualitas jaringan internet sangat perlu untuk track and trace system kami. Yang kedua adalah alert system yang terpusat. Jika ada force major, kalau diberitahukan dulu, biasanya kita bisa lebih plan ya, dan lebih planning untuk shipmentnya. Jadi kita tidak wasted the cost juga. Yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur untuk logistik, terutama pelabuhan, stasiun, jalan, jembatan. Dan yang keempat, kebijakan pusat yang terprediksi dan terencana, seperti misalnya yang digadang seperti odol, I think kita support regulasi dari pemerintah, kapanpun kita ready. Yang penting adalah planningnya kita harus tepat, karena memang dari sisi armada, dari sisi operation, ways of working, banyak penyesuaian yang harus kita lakukan. Kelima, transparansi cost komponen transport. Yang keenam adalah peraturan pembatasan type kendaraan tertentu di daerah area tertentu. Dan yang ketujuh, dukungan finansial sektor untuk industri logistik, supaya industri logistik ini kita bisa growing bersama sih. Sebenarnya itu aja message dari yang nomor 7 ini, dengan para transportation provider dan dengan company, bagaimana kita bisa membangun logistik Indonesia yang lebih baik lagi gitu ya. Tentunya harus didukung dengan finansial dari teman-teman 3PL atau transporter yang sehat. Yang kedelapan, komunikasi dan kolaborasi pengusaha transportasi dan pemerintah. Terakhir banget, ini kalau dari Unilever, sharing economy opportunities adalah di sini, Bapak Ibu, warehouse dan transport kita terbuka sekali. Kalau ada yang mau converted di situ multi user facilities, kita sharing. Yang kedua adalah connected warehouse demand dan 3PL solution. Ketiga, online accessible. Jadi kalau sistemnya, kalau sekarang sudah menjadi existing vendor bagi perusahaan kami, kalau kita bisa menginterface sistem kita supaya kita bisa punya visibility dalam cost, akan sangat membantu dari segi monitoring dan performance tracker. Lalu potensial sublist ini di warehousing kita, baik di Jakarta dan di Outer Island. Lalu transportation adalah marketplace. Kalau kita bisa punya place untuk transporter juga, because it's a fast moving goods, kita selalu ada shipment di setiap harinya. Competitive pricing, dan yang ketiga adalah flexible capacity to catch volatile demand yang bahkan kadang-kadang di setiap minggu, setiap bulan itu berbeda ya. Itu aja dari saya. I hope it's clear, dan mohon maaf kalau ada beberapa noise di belakang. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak Ibu.